Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan SKI di pertemuan ke-9. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berharap kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam segala hal, terutama dalam belajar. Baik, kita akan mulai belajar. Minggu kemarin kita membahas mengenai Khalifah Al-Adil dan Al-Malik Al-Kamil Muhammad, yaitu raja-raja atau khalifah-khalifah dinasti Ayyubiyah yang sangat terkenal. Adapun kemarin Khalifah Al-Kamil terkenal karena bisa menghadapi pasukan salib, dan kemudian ia juga bisa mengembalikan salib asli yang dahulu sempat diturunkan, lalu juga pernah berhasil menghentikan pemberontakan, lalu juga akhirnya dengan Raja Frederick II berhasil menyepakati perdamaian selama 10 tahun yang isinya mengembalikan Yerusalem kepada tentara salib. Lalu kaum muslim dan Yahudi dilarang memasuki kota Yerusalem kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjidil Umar. Kita sekarang akan belajar mengenai ilmuwan Daulah Ayyubiyah. Seperti kita ketahui, Salahuddin Al-Ayyubi juga tidak kalah dengan dinasti Bani Abbasiyah yang lainnya, yaitu ia sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga kemudian lahirlah ilmuwan muslim dalam segala hal. Nah, kita akan membahas mengenai ilmuwan As-Suhrawardi Al-Maqtul. Bisa dilihat di situ ya, nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirok Syihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi. Dia orang Irak karena di akhirnya ada Al-Kurdi, itu dinisbatkan kepada nama tempat. Lahirnya di Iran, lahirnya di Iran Barat dekat Zanjai. Gelar yang dimiliki adalah Syekh Al-Ishraq, Master of Illumination, Al-Hakim Asy-Syahid. Nama gurunya adalah Majd al-Din Al-Jili. Dia seorang ahli dalam tarekat, maka tarekatnya disebut dengan tarekat Suhrawardi. Apa itu tarekat? Tarekat adalah jalan mencari Allah. Seperti misalkan begini, kita ingin naik ke lantai atas, maka kita butuh tangga atau taraje. Nah, tangga itu disebut tarekat. Jadi tarekat adalah upaya untuk mencari Allah atau upaya untuk dekat kepada Allah. Kitabnya yang sangat terkenal adalah Ma'rifah, yaitu dan Fakr, Tawakul, Mahabbah, Fana, dan Bako. Pemikiran teori filsafat Suhrawardi di sini silahkan dibaca ya. Lalu nomor B adalah Al-Qarafi. Al-Qarafi adalah seorang ilmuwan yang dibesarkan di lingkungan istana Daulah Bani Ayyubiyah pada masa Sultan Al-Kamil. Pada awalnya ia seorang ahli kalam atau ahli akidah dan ahli fikih, tapi madhab Maliki dan Syafi'i. Ibu terangkan, barangkali masih ada yang lupa. Kalau kalam itu khusus akidah ya, tauhid kalau dalam pesantren itu. Kalau ahli fikih itu adalah di situ pemahaman yang nantinya ada yang berbeda. Contoh seperti begini. Kita melihat kalau berwudu misalkan. Kalau kita berwudu khusus untuk mengusap kepala itu kan seluruh kepala atau rambut nanti diusap semuanya. Tapi nanti ada kita melihat misalkan ketika berwudu di masjid yang lain
kita melihat kepalanya itu sedikit saja yang diusap. Jadi tidak semua rambut yang diusap, tapi sedikit saja. Nah, itu termasuk dalam pembahasan fikih. Atau misalkan ada yang kita misalkan, ini untuk contoh saja ya, kita misalkan kalau dalam atahiyat telunjuknya digerak-gerakan dan yang lain tidak. Nah, itu adalah masalah pemahaman dalam masalah fikih. Nomor 2 di sini, selain ilmu keagamaan, Al-Qarafi juga piawai dalam ilmu astronomi dan ilmu optik. Ilmu optik adalah ilmu yang meneliti masalah kacamata atau masalah lensa ya. Di antara pemikirannya yang orisinil adalah analisa tentang fenomena dan warna pelangi yang dituangkan dalam kitab Al-Istibsar. C. Ilmu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir tahun 1332 Masehi, atau barangkali apa ya, sekarang itu kan 2020, tinggal dikurangi 1332 Masehi. Jadi kita tahu nanti jaraknya sekitar 700 tahun antara kita dengan Ibnu Khaldun. Ia seorang ilmuwan yang paling dibanggakan dalam dunia Islam karena ia sebagai pakar kenegaraan, pemikir sejarah dan juga ahli hukum dan madhab Maliki. Ibnu Khaldun juga seorang tokoh yang termasuk paling awal turut menancapkan tonggak ilmu sosiologi dan salah seorang bapak ilmu ekonomi. Karya monumentalnya atau karya yang paling terkenalnya adalah Muqaddimah dengan kitab Al-I'barnya yang merupakan dasar inspirasi bagi teori pajak yang dikenal dengan kurva Laffer atau kurva penawaran. Nomor D, Jalaluddin As-Suyuti. Di sini nama lengkapnya adalah Jalaluddin Abdurrahman bin Al-Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Lahirnya tahun 849 Hijriyah. Beliau adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i penganut Sunni, atau di sini terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab agama karangan beliau jumlahnya mencapai 300 buah yang terdiri dari kitab-kitab nahwiyah, hadis, sorof, bayan, ma'ani, badi, dan lain sebagainya. Di antara kitab-kitab beliau yang masih terpakai sampai sekarang di seluruh dunia adalah Tafsir Jalalain. Adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Mahali. Makanya kemudian disebut kitabnya Jalalain karena di sini dikarang oleh dua Jalaluddin, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Mahali. Nomor E, Syekh Abdul Ja'far At-Tusi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali At-Tusi. Ia dilahirkan pada bulan Ramadan 385 Hijriah di kota Tus Khurasan, kota terbesar di daerah Iran. Ia seorang ahli fikih, juga seorang ahli hadis dan ilmuwan tersohor, sehingga saking tersohornya ia didapati julukan Syaikhut Thaifah. Beberapa karyanya antara lain An-Nihayah, Al-Masbuh, Al-Khilaf, Al-Mufsih fil Imamah, La Ya'sa Al-Muhallab, dan lain sebagainya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Jadi hari ini kita belajar mengenai ilmuwan muslim pada masa dinasti Ayyubiyah, dan kita baru belajar 3, yaitu Ibnu Khaldun,
Jalaluddin As-Suyuti, dan tadi kita nomor 1 adalah Al-Qarafi. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dan selalu berdoa. Diakhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.